Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama dalam tausiah online yang hari ini insya Allah akan dibawakan oleh Pak Ustadz Haji Ainuddin. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi bekal kita, juga kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Karena itu tidak berpanjang lebar, yuk kita dengarkan. Nanti tolong dimatikan dulu speakernya supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minas sahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat alumni yang seiman, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat alumni yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali pada kajian online 2 mingguan yang diprakarsai oleh Ustadz Sri Nugroho dari Angkatan 79. Terima kasih ya Pak. Semoga silaturahim kita tetap terjalin walaupun kita berbeda jarak, berbeda tahun angkatan, berbeda lokasi rumah masing-masing. Mbak Gai di Pondok Gede, saya di Bogor, ya. Jadi kita berbeda jarak, tetapi
kita wajib menjaga silaturahim ini. Namun yang paling penting adalah semoga segala aktivitas kita sehari-hari senantiasa mendapat bimbingan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, juga Bu Erlitas ini baru ketemu ya, baru tatap muka Bu Erlitas. Bu, masih sering ini ya Bu, halal bihalal sekarang ini? Iya. Iya masih ya. Iya. Walaupun kita puasanya cuma 1 bulan ya, tapi halal bihalalnya ini masih terus berlangsung ya, karena kita banyak ya grup-grup kita ini, mulai dari grup keluarga dari kita sendiri, keluarga dari istri, belum lagi keluarga yang lain-lain, dan komunitas-komunitas dari sekolah-sekolah. Ada yang juga halal bihalal yang dari tingkat TK-nya ya. Kemudian ada juga yang dari SD ya. Kemudian kita dari SMP ya. Masing-masing DKD juga udah melaksanakan. Pengurus juga udah melaksanakan. Wah, terus ya sampai berlanjut. Mungkin tidak ada habis-habisnya. Sampai bulan mungkin nanti bisa ketemu lagi ya, walaupun nanti kondisinya mungkin bukan halal bihalal lagi ya, karena kita bulan depan aja udah memasuki bulan Dzulhijjah ya, bulan Dzulhijjah. Nah, yang penting ini kita bisa ya apa yang telah kita laksanakan pada bulan puasa kemarin itu, kita telah memanfaatkan sebaik-baiknya bulan puasa kemarin itu. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan panen pahala. Ya. Karena segala kebajikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya, apalagi jika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, di samping itu bulan Ramadan juga merupakan bulan pengampunan. Makanya bulan Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Karena jika kita berpuasa ataupun mendirikan sholat malam di bulan Ramadan itu akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, diksi ini juga ada man qoma Ramadan. Jadi selain man soma ada man qoma. Itu diksinya berbeda antara puasa dan melaksanakan sholat malam atau mendirikan sholat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, Ramadan itu targetnya adalah untuk mencapai ketakwaan. Sebagaimana tercantum pada akhir ayat tentang puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun ya. Di situ disebutkan bahwa ada kalimat
la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, apakah kita yang sudah berpuasa itu langsung menjadi orang yang bertakwa? Di sini ada ayat la'allakum. Itu belum tentu seseorang yang melaksanakan puasa itu langsung mendapat predikat bertakwa. Karena ada la'allakum. La'allakum ini adalah mudah-mudahan atau semoga, ya, semoga menjadi orang yang bertakwa. Nah, lebih lengkap kan di Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak lantas otomatis orang yang berpuasa itu langsung menjadi orang bertakwa. Karena di sini Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Karena la'allakum ini masih serba mungkin. Mungkin bisa terjadi dan mungkin juga tidak terjadi. Itu tergantung dari kesungguhan kita dalam mengisi Ramadan itu. Tergantung dari ikhtiar yang serius dari kita. Kita akan menjadi derajat yang bertakwa. Jika orang tersebut atau kita bersungguh-sungguh dan serius mewujudkannya, maka baru kita menjadi orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Ada beberapa ciri-cirinya. Kita lihat aja di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, jadi Al-Qur'an itu tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini beberapa yang menjadi ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan serta kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa, dan merekalah orang-orang yang menjadi beruntung. Di sini kita melihat bahwa
target dari puasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa tadi ciri-cirinya telah kita sebutkan. Oleh karena itu, di dalam kondisi ini kita harus bisa menjaga apa yang telah kita peroleh di bulan Ramadan itu. Suksesnya orang berpuasa itu bukan hanya mendapat takwa saat Ramadan, tetapi juga ketakwaan setelah Ramadan. Sekarang coba kita evaluasi kondisi kita masing-masing. Bagaimana perilaku kita sebelum Ramadan? Apakah kita sering tadarusan, melaksanakan sholat malam, berbuat kebajikan? Nah, biasanya ketika memasuki bulan Ramadan itu, keimanan kita semakin meningkat. Yang tadinya tidak pernah kita tadarusan, tetapi ketika bulan Ramadan kita ikut tadarusan. Bahkan bukan saja tadarusan, tetapi juga kita bisa beberapa kali menghatamkan Al-Quran. Ini luar biasa Ramadan itu. Ramadan yang bulan di mana kita akan panen pahala dan juga memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebenarnya jangan membandingkan perilaku kita sebelum Ramadan dengan waktu Ramadan. Itu akan jauh, ya, akan jauh berbeda. Kalau kita sebelum Ramadan dengan Ramadan itu jauh sekali gitu. Ya. Tetapi marilah kita bandingkan, ya, sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Ini yang perlu kita bandingkan. Jangan kita bandingkan sebelum Ramadan dengan Ramadan, itu jauh, ya. Nah, kalau kita melihat bahwa sebelum Ramadan kita masih atau belum, ya, belum rajin lah, ya, perilaku kita masih jauh di bawah. Tetapi setelah kita melakukan pendidikan di bulan Ramadan, setelah kita melakukan latihan di bulan Ramadan, ya, karena Ramadan ini juga merupakan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, ya. Nah, setelah dididik ini, setelah latihan ini, apakah setelah Ramadan perilaku kita akan semakin baik? Ya, akan semakin baik. Apakah kesolehan kita akan semakin meningkat? Kesolehan individu, ya, yaitu kita melaksanakan segala kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau boleh kita sebut dengan hablum minallah. Ini kesolehan individu kita, yang kita hanya kita sendiri yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitu juga kesolehan sosial kita. Apakah ada peningkatan? Apakah ada perubahan sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan? Kita udah dilatih di bulan Ramadan itu. Kesolehan sosial kita itu sama juga kita artikan dengan hablum minan nas, berbagi kepada sesama. Nah, berbagi ini bisa macam-macam, ya. Bisa berbagi harta, bisa berbagi
empati, ya, berbagi kebahagiaan kepada teman, sering silaturahmi, ya. Nah, ini kesolehan sosial kita. Ini akan dilihat setelah Ramadan ini. Kemudian juga kesolehan intelektual kita, ya, di dalam mentadaburi alam ini. Apakah kita bisa dengan tadabur itu kita menemukan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ketiga kesolehan ini, apakah ini terjadi peningkatan setelah Ramadan ini? Jika ada peningkatan di dalam kesolehan kita ini, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena ini akan menandakan bahwa kita butuh untuk terus istiqomah. Jadi kita menjaga agar yang sudah kita tingkatkan ini kita jaga, kita jalankan, ya. Kita terus berada di jalur jalan yang benar, tetap beribadah kepada Allah walau sudah mengakhiri Ramadan ini. Nah, lalu bagaimana biar kita ini terus istiqomah? Tentunya kita niatkan di dalam diri kita ini. Ibadah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya niat. Niat baik atau buruk dari kita ini yang akan mengantarkan pada hasil yang baik atau buruk pula. Setiap amalan apapun terdapat niat yang menentukan arah keseriusan ibadah kita. Sehingga untuk niat ini kita perlu untuk niat yang baik. Ini agar kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan apa yang telah kita latih di bulan Ramadan itu. Dan tentunya tidak lupa pula kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istiqomah itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh doa agar bisa istiqomah. Karena hati kita ini bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya, doa yang paling sering Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam panjatkan adalah Ya muqallibal qulub sabbit ala dinik. Ya, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati di atas agamamu. Ini yang sering dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu kan adalah senjata orang mukmin, ya, yang dapat memperkuat ketahanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga doa yang diajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ini doa untuk kita agar bisa terus istiqomah di dalam menjalankan kesolehan-kesolehan tadi. Kesolehan individu, kesolehan sosial, kesolehan intelektual.
Kemudian kita juga harus berusaha menjaga keikhlasan di dalam ibadah kita. Jadi dalam beribadah tentu saja dibutuhkan keikhlasan agar kita tetap menjadi orang-orang yang bertakwa, yang Allah janjikan itu surga. Nah, di dalam keseharian ini tentu saja kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberikan hidayah oleh Allah untuk menjaga hati dan juga menjaga lisan di dalam berperilaku sehari-hari. Di dalam keikhlasan ini Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Jadi aku disuruh untuk ikhlas di dalam beribadah. Nah, untuk menjaga istiqomah ini yang lebih penting adalah kita beramal secara rutin walau sedikit, ya. Jadi ahabbul a'mali ilallah atwamuha wa in qalla. Allah itu menyukai perbuatan kita yang dikerjakan secara rutin walaupun sedikit, ya. Kita tidak perlu banyak. Misalnya kita khatam Al-Quran, kemudian tidak pernah lagi membaca Al-Quran berapa bulan, berapa tahun. Nanti tahun berikutnya baru kita baca. Tetapi yang Allah sukai adalah kita membaca Al-Quran boleh sedikit-sedikit atau beribadah, beramal kita sedikit-sedikit, tetapi ajak, tetapi rutin, konsisten di dalam beribadah itu atau beramal itu. Ini yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Kemudian untuk menjaga istiqomah ini kita juga harus mengadakan muhasabah terhadap diri kita. Rajin mengkoreksi diri, ya. Kalau kita rajin mengkoreksi diri kita, kita akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok, untuk hari esok, untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu, ya. Berikutnya kita ingin menjaga istiqomah. Nah, kita harus memilih teman-teman yang soleh, ya, atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Di sini kita lihat kita bisa berkumpul dengan Ustadz Nugroho, kita bisa berkumpul atau berteman dengan Kang Idet, ya. Jadi orang-orang yang seperti itu
Karena biasanya teman itu sangat mempengaruhi ya perilaku kita. Seorang yang duduk berteman dengan orang soleh itu seperti kita ikut dengan pemilik atau penjual minyak wangi, ya, penjual minyak wangi. Pemilik atau penjual minyak wangi itu tidak akan merugikan, ya, bahkan kita akan mendapat bau atau wangi apa yang ada padanya. Nah, inilah bagaimana kita bisa menjaga ibadah kita agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman itu adalah as-sahibu sahibun, ya. Yang namanya sahabat itu bisa menarik atau mempengaruhi, ya. Nah, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang istiqomah, karena istiqomah itu adalah tegak lurus, ya, tegak lurus. Kita harus tetap berjalan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap hari, setiap sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mustaqim itu istiqomah, ya. Jadi istiqomah ini adalah yang tegak lurus, jalan yang lurus yang harus kita ikuti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf karena keterbatasan saya, ya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi pemicu, menjadi semangat untuk kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Anuk, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ustadz Alimuddin telah menyampaikan kepada kita tentang pentingnya istiqomah, karena merupakan jalan kita. Manusia itu menurut dengan kebiasaannya. Jadi kebiasaan itu adalah istiqomah. Jadi kalau kebiasaannya sholat, niscaya kematiannya akan husnul khotimah. Amin. Barangkali ada yang tanya nih, monggo kita ngobrol-ngobrol aja nih. Ngobrol. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau tanya ya, kita diskusikan. Pak Idet, monggo. Kang Idet, apa kabarnya Kang Idet? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Mata kumaha mata? Wah, iya. Kakinya gimana kakinya? Ya kaki minggu 2 kali masih di terapi. Oh, masih terapi, ya. Karena memang ya sebenarnya ini penyakit untuk laki-laki hanya 25%. Iya, iya. 75% tuh perempuan. Oh. Tapi karena memang ini ya bekas jatuh, jadi kurang cukup dengan pengurus masjid. Iya. Ada saya pegangan itu sama pengurus masjid, kita sambil ngobrol terprosok lagi. Iya, 25%-nya termasuk Kang Idet, ya. Iya itu masalah. Iya. Lihatin juga tuh. Aduh banyak kan. Ya dan rata-rata usia di atas 50. Iya. Rata-rata bisa berwassalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sana di AB
Nabi di dia ya. Sami. Allah Akbar. Iya. Doa, ada yang bertanya silakan. Enggak, itu saya nggak bertanya, hanya berini aja. Iya. Masalah istiqomah itu memang sudah diberikan ya, apa namanya, kita sama Allah itu. Terkadang kita iman itu kadang kuat, kadang menurun, Iya. menurun. Kalau kita mendapat suatu cobaan-cobaan yang cukup berat, kadang kita juga introspeksi diri, ya Allah, apa kekurangan saya, ya Allah, kok sampai begini. Nah, itu terkadang banyak gitu, yang banyak yang ya, kadang-kadang kawan-kawan tokoh apa semuanya ya, yang biasa kita ibadahnya itu benar-benar bagus, lalu kita terhambat dengan penyakit, terkadang kita sedih juga, bagaimana ya Allah ya Rabbi. La ta'inu wa la tahzan. Kang Ide itu Ustaz Ali, Kang Ide itu Ustaz Nugroho sedang disayangi oleh Allah. Dosanya dikurang-kurangin, Iya. orang sakit, orang sabar. Insya Allah Kang Ide sohib. Amin ya Allah. Nah, itulah saya bilang, ya Allah ya Rabbi, mau ketemu teman-teman apa-apa ya terhalang, mau ketemu teman kita ini Bambang gitu ya, saya tahu juga ya, jalannya jauh ke dalamnya. Jalan itu dari rumah sakit Polri ke dalam itu kurang lebih 500-600 meter. Itu. Tapi kalau itu kan membuat suatu hambatan-hambatan kalau kita mau menengok orang sakit, sedangkan menengok orang sakit itu, ya Allah yang lebih besar sekali pahalanya. Iya. Besar sekali yang habis terhingga itu. Doa-doanya pun insya Allah dikabulkan. Jadi itu. Ya, niatnya aja juga udah bagus ya. Niatnya udah mendapat gitu ya. Jadi kita juga jangan merasa bahwa wah penyakit ini karena kita dosa dulunya gitu ya. Memang jangan merasa memponis seperti itu ya. Tapi Tetapi memang suatu hati dia menyatakan iya, penyakit itu menggugurkan dosa-dosa iya kita ya. menggugurkan dosa. Cuma bukan karena kita punya dosa juga sih. Ya. Itu akan menggugur. Benar. Gitu. Ya, Bisa memang. Ega ini kan sejak ngobrol ini teman berdua suka curhat deh. Iya. Kalau udah ketawa apa gitu ya. Kebetulan Tega kan gurunya anak saya tuh di SMA 67. Oh. Makanya saya bercanda aja. Dia benar-benar kuat lah kita semuanya. Iya. Bang Deden, waduh gerakannya apanya, olahraganya, Masya Allah. Padahal waktu SMP SMA nggak kuatan saya. Wah. Saya waktu tes ujian itu saya paling cepat larinya, paling loncat tinggi paling tinggi, loncat jauh paling jauh. Tapi sekarang ya Allah ketawa gitu. Tuh, Ya, itulah. sejak tahun berapa tuh berat badan nambah gitu? berat badan badan nambah itu ya. Sudah punya anak dua itu. Oh, anak dua. Anak dua. Jadi Ustaz Ali, Ustaz Ali. Iya. Jadi Kang Ide itu Ustaz Nugroho oleh aku sedang disayangi, keseimbangan tubuhnya sedang diatur. Iya. Dulu kan kurus-kurus, sekarang gemuk. Oh, gitu. Kita sudah penyakit. Tapi buat keseimbangan tubuh itu dikembalikan lagi insya Allah. Insya Allah lah itu. Ya. Jadi kalau ini Pak, kalau kita melihat dari masalah Kang Idet nih, beliau kan istiqomah misalnya dalam hal pergi ke masjid istiqomah untuk berjamaah. Tiba-tiba itu kena masalah kesehatan, sehingga nggak bisa berangkat ke masjid untuk istiqomah melaksanakan sholat jamaah. Itu dalam sisi pembicaraan istiqomah itu apa tetap istiqomah atau bukan gitu? Jawabannya sih Ustaz Ali, kalau saya mah la yukallifu nafsan illa usaha. Kang Ide itu sakit ibadahnya nggak putus, itulah usaha Kang Ide, nggak usah sedih ya.
Jangan sampai kita berpikir kali Ya. seperti kata kita zaman SMP SMA kita mah Mercy kita on track. Kadang-kadang semangatnya kayak Mercy baru. Jadi mogok dulu dengan ditegur oleh Allah. Iya. Insya Allah. Mangga ya yang lupa. Ya, itu kan karena ada ujur. Tapi niatnya sih memang istiqomah itu ya. Makanya kita kan juga ingin berdoa selalu minta kesehatan agar kita beribadahnya secara sempurna gitu. Tapi kekurangan sempurnaan ini kan karena jadi ujur untuk kita, ketidakmampuan gitu. Tadi juga ya Bung Pir itu kan memberitahukan bahwa sesuai dengan kemampuan kita. Ini termasuk istiqomah karena niatnya sudah dijalankan seperti itu. Alhamdulillah Kang Hidayat gitu rajin ke masjid gitu. Mungkin setiap waktu. Tapi bukan karena Ramadan aja ya. Tadi kan keimanan tuh turun naik tuh ya. Ya jidu wa yunkis ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Tapi kalau Ramadan itu pasti naik semua. Pasti naik semua ya. Nah, mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita bisa menjaga dengan cara istiqomah itu. Kita nggak perlu baca Al-Quran berapa hatam, berapa kali gitu. Tapi setelah itu berhenti berapa tahun gitu ya. Tapi kita baca aja secara rutin ya. Continue itu, walaupun sedikit-sedikit ada yang bisa kita laksanakan. Yang penting istiqomah itu adalah beramal sedikit tapi rutin, continue. Iya. Ya. Iya. Bro. Oh silakan. Ya, tega ya tuh, Ya, tega. tega. Kita juga elopis. Nah, Kumaha? terus Kumaha tega? melo. Ini keluar nih guru BP-nya nih. Suka ini. Allah. Mbak Gayatri, Ah, ini Kang Ubed kalau isi lagu anak muda Pak Ustadz Ali, jangan karena ke masjidnya ada Mbak Gayatri lagi zaman SMP SMA lagi cantik, gitu kan? Walaupun itu tidak ada pahala ya Ustadz Ali. Ya. Ya. hari itu keselan. Oh, putus-putus. Ya. Eta foto dan Oh. paling pisan. Banyak yang minta tolong di-share katanya foto-foto Kang Idet di masa mudanya gitu. Paling ganteng tuh. Iya. Baru paling ganteng udah Iya, sekitar iya. itu paling ganteng. Bisa ya, Silakan catatannya. Kang Dede itu sahabat saya tuh ini ya, sebangku. Oh iya. Sebangku Kang Dede itu. Iya. Kedua, ketiga, sahabat banget lah. Kita berdua dekat saudara. Orang tua juga sayang sama saya, gitu saya juga apa. Allahu Akbar. Akhirnya dia mengisi, saling menasihati dan nggak ada hijab lagi. Iya. Iya. Sampai sekarang ya Kang Idet ya. Sampai sekarang. Iya, sampai Insya sekarang. Allah. Harus, Sampai- iya, sampai- harus. Sama semua sampai ayat kita. Iya. Jadi sahabat saling mencintai. Iya. Halo. Ini terima kasih banget nih. Iya. Kang Ali nih. Iya, Kalau sama-sama. saya banyak masukan-masukan saya ingat kembali tuh. Iya. Oh, Oh, sedikit. masa Kita yang lalu. Ya. Silakan Ibu, barangkali mau tanya Bu Erolitas atau Ibu Siti. Bu Lilis nih barangkali. Kalau masih mau tanya. Ya mau cerita juga boleh. Telepon juga boleh. Iya. Enggak. Masya Allah itu
Ali. Saya pertama ketemu sama Kang Ali itu senang banget, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan rupanya Kang Ali banyak tahu tentang saya juga sedikit tuh dari saudaranya tuh. Oh, saudara. Dari Titin. Iya. The Titin itu SMP 33 sekarang. Masuknya dulu di 57 katanya. 57 ya. Tapi pas lulusnya itu di SMP 33. Ya, betul. Oh. Tapi Kemarin datang di kita Tangkuban Perahu juga Tangkuban datang. Perahu. Iya, dia juga ngasih tahu katanya. 76 katanya mau kumpul di Tangkuban Perahu katanya. 57 dengan 33 gitu. Tetap kita jaga silaturahim lah. Iya, Untuk iya. karena kelas 1, kelas 2 pernah ada yang sekelas, pernah pembauran apa. Iya. Kelas 3 bulan April baru terpisah. Jadi dia di 33 hanya kurang lebih ya 6 bulan. Iya, iya. Jadi 33. Allah Akbar. Allah. Baik, Kak dan Ibu sekalian, waktunya sudah jam 6.53 ya. Jadi sudah pendek waktu kita. Terima kasih Pak Alinuddin sudah Ya. menyampaikan tema masalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi istiqomah itu sedikit tapi terus menerus. Tapi istiqomah juga merupakan suatu pergerakan dari kebaikan ke kebaikan yang lain. Iya, kebaikan. Misalnya begini tadi disampaikan kita, misalnya orang yang posisinya sudah istiqomah membaca Quran, tiba-tiba karena satu hal dia nggak bisa lakukan karena mungkin harus pelayat tadi yang meninggal. Nah ini tetap terbilang istiqomah karena pergerakannya kepada kebaikan yang lain. Iya. Kecuali pergerakannya yang tadinya baca Quran, tiba dia pergi untuk maksiat berarti tidak istiqomah. Tapi kalau dia bergerak kepada kebaikan yang lain, misalnya nggak bisa baca Quran hari ini karena pergi melayat, karena harus silaturahmi, itu akan menjadi kebaikan kepada kebaikan. Pergerakan kebaikan kepada kebaikan, itulah yang istiqomah. Sedikit tapi terus tidak merupakan istiqomah. Selanjutnya kepada kembali, monggo kita didoakan bersama, mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang istiqomah dalam segala hal. Dipersilakan Pak Ali sebelum kita tutup. Kemudian Pak Ali tolong doakan juga buat teman-teman kita yang Iya. sakit, Iya. orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, Iya. serta guru-guru kita semua sesuai dengan ya pesan dari hadis. Hormatilah orang tua dan guru-guru kita. Itulah yang kita. Maka Kang Ali, Iya. doa. Baiklah, kita berdoa sebagai penutup dari acara kajian kita ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat beribadah dengan sempurna. Dan juga kepada kawan-kawan kita seperti Mas Bambang yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah akan mengangkat penyakitnya dan segera disembuhkan. Dan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan Allah akan memberikan ampunan dan tempat yang layak di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yambagi li jalalikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah, agar kami dapat beribadah kepadamu dengan segala kesempurnaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah, janganlah Engkau tutup hati kami ini untuk selalu menerima bimbingan dan hidayah-Mu, agar kami tetap istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintah. Perintah-Mu untuk segala kebajikan, kebajikan di dalam individu, kebajikan sosial, dan kebajikan intelektual. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Janganlah Engkau menjadikan samar di hadapan kami, sehingga kami tersesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana junubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Amin ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma inni a'udzubika minal khawr ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terpeleset dari landasan yang benar setelah mendapat hidayah darimu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura warzuqna halalan thayyiban mubarakatan alayya. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau karuniakan. Dan jadikanlah kami ini orang yang selalu bersabar atas segala musibah yang Engkau timpakan, musibah penyakit dan musibah-musibah lainnya ya Allah. Dan berikanlah rezeki yang halal dan baik ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang-orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Tempatkanlah mereka di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena waktu juga membatasi kita ya, sudah jam 7 lebih. Kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan tausiah online kali ini. Yuk sama-sama kita tutup dengan kapal tulis Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ya. Klub ya.